Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Kali ini kita masuk ke praktikum DSP 2 ya. Di pertemuan ke-6 dan kita akan membahas interpolasi ketinggian. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita sudah fokus ke raster ya. Nah, nanti yang akan kita olah berasal dari citra DEM yang kemarin kita gunakan di interpolasi. Nah, setelah kita praktikum interpolasi kemarin itu peralihan ya dari vektor ke raster. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke rasternya. Jadi dibedakan ya, kalian harus tahu mana data vektor, mana data raster. Nah, nanti dari praktikum ini kita akan merasterkan topografi, kita akan menganalisis ya, bukan meraster, tapi kita akan menganalisis topografinya, kemiringan lereng, sama geologi. Nanti dari tiga ini kita akan proses menjadi raster. Nah, sebelum itu kalian siapkan dulu bahan-bahannya ya di LMS, jangan lupa di download. Nah, sebelum kita masuk ke ArcGIS, jadi ketiga tadi yang topografi, terus kemiringan lereng dan geologi itu merupakan ini ya, komponen dasar penyusun satuan kemampuan lahan. Nah, jadi dari satuan kemampuan lahan itu disusun sama salah tiga ini ya. Salah tiga ini isi topografi, kemiringan lereng dan geologi. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini kita akan mengolah tiga ini dulu. Nah, nanti selanjutnya kita akan di pertemuan selanjutnya akan ada lagi ini ya, pengolahan raster yang lain selain dari tiga ini. Nah, kalau setelah ini saya jelaskan secara singkat, kalian buka ArcGIS ya. Nah, jadi untuk praktikum kali ini langkah-langkahnya sudah tersedia di modul ya. Di situ di modul juga ada penjelasannya, langkah-langkah step by stepnya seperti apa. Nah, yang pertama kalian siapkan dulu citra DEM-nya, yang ini ya, yang ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih pengen tahu cara download citra DEM, nanti saya buatkan video terpisah ya, karena kemarin saya hanya ngasih tahu ya cara lewat apa gitu, dan kali ini juga sebenarnya pengen saya contohkan dari awal cara downloadnya, cuma nanti videonya kepanjangan. Jadi nanti saya pisahkan aja sendiri biar nanti kalian bisa tonton di luar video ini. Nah, gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke inti praktikumnya aja. Yang pertama kita akan mengolah topografinya ya. Yang topografi itu kita olah dari reclass ya. Dari ini kan ada low sama height ya. Nah, dari data ini kita akan keluarkan topografinya. Caranya tinggal kita reclass ya di Spatial Analysis Tools, terus kita reclass, terus pilih reclassify, terus pilih input dasar, itu input data rasternya, terus di sini classify-nya kita buat ini ya, 5 kelas sesuai dengan data kelas kemiringan lereng. Nah, kalau misalnya kalian seperti ini, di sini kan saya masih nggak bisa ya, classify-nya nggak bisa. Jadi ini kenapa? Ini bukan error dari ArcGIS-nya, kita hanya perlu extract by mask si citranya ya. Extract by mask itu jadi kita akan mengekstrak by mask itu jadi disesuaikan dengan bentuk si admin ini ya. Jadi kita butuh shapefiles admin dari citra piungan ini. Nah, kalau sudah, kita pilih yang extraction, terus pilih yang extract by mask. Nah, di sini pilih ini, terus masknya pilih yang admin. Nanti outputnya kalian bisa dilihat dulu ya, kalau misalnya di oke dia berhasil,
berarti kalian nggak perlu di replace di tempat manual, biarkan dia outputnya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya nanti fail, kalian ganti manual, disimpan di di laptop kalian masing-masing ya, bukan yang default dari ArcGIS nya. Kalau sudah oke, nah ini sudah ya, ini sudah keluar hasil ekstrak biomass nya. Jadi kita akan pakai yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke reclass, terus pilih yang ekstraktif. Nah ini mau ya, ini mau karena kita sudah biomass dengan admin. Tapi kalau misalnya punya kalian bisa, berarti ya itu nggak perlu diekstrak biomass ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi reclass-nya dia diklik nggak mau, berarti harus diekstrak biomass dulu. Nah kalau sudah, sini kita rubah kelasnya menjadi 5 ya, jadi 5. Nah terus di sini sudah jadi ya. Nah di sini ada old values sama new values. Jadi data yang awal seperti ini ya, 50 sampai 132 dikategorikan dengan angka 1. Selanjutnya juga menyesuaikan ya, 2, 3, 4, 5. Jadi sesuai dengan old values-nya berapa, masuk ke dalam new values berapa. Jadi kelas 1 itu mencakup 50 sampai 132 mdpl itu ya. Itu cara membacanya di old values sama new values. Kalau sudah di oke, nah ini seperti ini ya untuk reclass yang pertama, yang topografi. Nah untuk mengganti warnanya, kalian tinggal klik kanan properties, terus pilihan symbology. Nah di values-nya kalian tinggal ganti ini ya, warna lereng dari hijau sampai merah. Nah jadi di sini kelihatan ya area mana, wilayah mana yang lerengannya tinggi, itu ada di sini ya. Ada di sebelah sini merah, sedangkan yang oranye itu menuju ke kuning itu mulai sedang, sampai ke hijau muda itu ada datar, terus datar ya, yang hijau tua ya. Jadi dia semakin landai, semakin datar. Itu untuk topografi. Jadi untuk topografi tidak ada kesulitan ya, karena kita tinggal reclassify aja, disesuaikan dengan kelas lerengnya. Nah kalau misalnya nggak bisa ya, tinggal di ekstrak biomass dengan admin yang sudah tersedia ya. Kalau misalnya kalian pakai admin yang belum diprojectkan, biasanya nanti dia nggak mau ya, karena ini saya sudah diprojectkan sebelumnya biar dia match, ngikat sama si citranya. Nah selanjutnya kita akan menganalisis raster, yaitu kemiringan lereng. Nah kemiringan lereng itu memakai slope ya, slope tulisannya. Itu ada di spatial analysis tool sama, dan dia terletak di surface. Di surface, terus kalian pilih yang slope ya, pilih yang slope. Dan sini kalian inputkan yang hasil dari ekstrak biomass tadi ya, yang ini, yang ekstraktif. Sudah, di sini diganti. Hapus dulu biar ini hilang, terus isi 1. Terus di sini pilih ya percent rise ya. Sudah di oke. Nah, ini adalah hasil dari slope kemiringan lereng ya. Jadi tapi ini masih kelas 9, masih terdiri dari 9 kelas. Kita akan mengkelaskan lagi jadi 5. Jadi jangan lupa tadi pas waktu kita processing di slope itu inputkan yang sudah di biomass, terus nanti di situ ada degree dan percent rise ya, kalian pilih yang percent rise bukan yang degree. Nah sedangkan kalau yang di bawah tadi kalian
biar nanti tidak ada segitiga kuningnya, kalian hapus dulu angka satunya, terus kalian isi satu manual, terus baru oke. Jadi itu untuk menghilangkan error ya, atau misalnya si data slope-nya tidak terbaca. Nah, kalau sudah, kita masuk ke request lagi. Hasil dari slope yang pertama ini, kita akan request menggunakan reclassify. Sama langkahnya seperti yang tadi ya, topografi. Langkahnya tinggal kita masukkan yang slope. Sini kita kelaskan menjadi 5. Jadi 5. Di situ ada perbedaan data ya, old values sama new values. Nah, nanti di old values itu dari 0 sampai 109 sekian itu masuk ke kategori kelas 1. Begitupun selanjutnya ya, ini menyesuaikan sama kelas barunya. Kalau sudah di oke. Oke, terus tinggal kalian ganti warnanya ya, warna lereng dari hijau ke merah. Nah, ini adalah hasil dari kemiringan lereng ya, kemiringan lereng yang sudah kita reclasskan. Jadi yang pertama tadi slope yang ini belum di reclass, dia masih natural ya, ada 9 kelas. Sedangkan ini adalah hasil yang sudah kita reclasskan. Nah, selanjutnya kita akan mengolah yang geologi ya. Jadi dari yang pertama tadi ini sama ini disimpan ya, jangan lupa disimpan. Nanti soalnya kita akan pakai data ini lagi pada saat kita akan mengoverlay ya, mengoverlay. Jadi kita ini masih tahap awal untuk perhitungan satuan kemampuan lahan. Nah, selanjutnya kita inputkan yang geologi ini. Nah, nanti dari geologi ini kan masih bentuk vektor ya. Nah, dari vektor ini kita akan convertkan menjadi raster. Gimana caranya? Kalian pilih ya extraction ya, conversion tools, terus pilih yang to raster, pilih to raster, terus pilih yang feature to raster. Nah, di sini tinggal isi yang geologi, terus pilih yang name ya, pilih yang name. Ini kan ada banyak ya isinya, jangan sampai lupa untuk mengganti di sini. Pilih yang name, terus untuk output cell-nya biarkan aja seperti itu. Sudah di oke. Nah, ini udah keluar ya, udah keluar masing-masing dari feature-nya si geologi. Itu disusun dengan formasi ya, formasi batuannya. Ada batuan gunung api terpisahkan, Langgaran formation landfall, formation semilir, formasi Sambi Pitu, formasi Wonosari, dan formasi Kebobutan. Nah, dari masing-masing formasi ini nanti yang akan kita analisis selanjutnya itu semuanya ya, semuanya dari formasi yang ada di Kecamatan Patok Piungan. Ini boleh diganti warna batuan ya, tuh coklat ini aja. Saya lebih suka yang ini untuk formasi batuannya. Jadi nanti kalian disimpan juga yang ini, yang hasil dari raster geologinya. Nanti karena dari hasil ini reclass slope tadi sama reclass dari extract Waymarks yang topografi itu akan dioverlaykan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi singkat sebenarnya untuk interpolasi ketinggian. Jadi paling yang bikin repot adalah processingnya yang pada saat request ya. Kadang misalnya dia
tidak mau di request secara otomatis. Jadi nanti harus di extract by marks tadi ya, seperti tadi di extract by marks dulu, baru nanti dia bisa di request. Dan nanti kalau misalnya dia tidak bisa, berarti harus diulang dari awal lagi. Terus juga kalau misalnya dia fail, berarti kalian harus ganti folder penyimpanan manualnya ya. Kalau misalnya disimpan manual ternyata dia mau, berarti emang tetap kamu itu maunya disimpan di manual. Tapi kalau misalnya di default dia sudah mau, dia sudah bisa, berarti itu memang bawaannya harus default dari ArcGIS-nya ya. Jadi tidak semua hasil dari extraction itu dia disimpan di C. Bisa jadi dia maunya disimpan di tempat lain, menyesuaikan si ArcGIS-nya ya, dia maunya di mana nih gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas atau yang masih bingung, kalian bisa tanyakan saya langsung, nanti saya jawab sesuai pertanyaannya ya. Kalau nanti ada bingung gimana caranya dapat citra yang ini, citra game, nanti minggu depan atau minggu ini saya akan coba buatkan ya videonya. Nanti kalian bisa ikuti langkah-langkah cara downloadnya, karena ini juga penting untuk ini ya, buat peta kemiringan lereng, topografi seperti ini, untuk misalnya kalian ada tugas atau buat studio gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan, jangan lupa tugasnya dikirimkan ke email saya ya. Kalau misalnya di Google Drive-nya tidak bisa, langsung kirim ke email saya dengan subjek tugas praktikum keberapa ya, terus dikasih badan email, nama, NIM ya, terus isinya apa gitu ya. Jadi jangan kosongan subjeknya terutama, karena saya nanti harus nyari satu persatu ya. Jadi kalau kalian memudahkan saya buat mencari emailnya itu lebih baik, karena harusnya kan kalian harus pakai email kampus ya, biar nanti masuk ke Google Drive. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya, terpaksanya kalian harus kirim manual ke saya. Jadi karena itu masuk inbox, jadi saya tidak perlu memfilter, tinggal mencari subjeknya. Jangan lupa disesuaikan tugas, terus pertemuan keberapa gitu ya. Jadi saya harap tidak ada pertanyaan lagi kalau misalnya gagal penguploadan ke Google Drive, karena saya sudah kasih tahu kalau misalnya gagal ya berarti kalian langsung kirim ke email secara manual gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Selamat mengerjakan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.